apa tadi saya bilang grup permutasi ya, grup permutasi. Nah, kita harus mengingat dulu kembali mengenai fungsi komposit ya, atau fungsi komposisi gitu ya, atau fungsi komposisi, komposisi atau fungsi komposit. Nah, kalian ingat bahwa fungsi, misalkan ada pemetaan dari A ke B gitu ya, kemudian kita punya G dari B ke C ya, kita punya, dari sini kita bisa membuat fungsi komposisi GFA itu sama dengan C. Ya, bisa juga ditulis G bundaran F atau juga bisa ditulis GF aja. Ya. Nah, selain fungsi komposisi, kalian tahu di dalam di dalam fungsi komposisi itu ada teorema jika F dan G adalah fungsi bijektif dengan pemetaan F A ke B dan G B ke C, maka komposisinya GF juga merupakan suatu fungsi yang bijektif. Jadi kalau ini adalah fungsi bijektif, nah maka si fungsi komposisinya ininya juga bijektif. Oke, lanjut lagi. Selain komposisi, yang harus kalian ingat adalah berkaitan dengan inverse ya, dengan inverse. Inverse F, misalkan pemetaan F A ke B, berarti inverse-nya itu adalah pemetaan dari B ke A. Itu yang dinamakan dengan inverse. Nah, jika fungsi ini bijektif, seperti yang tadi di awal, bijektif, ini dari teorema juga, maka inverse-nya juga bijektif. Ya, kalian sudah tahu kan kalau bijektif itu berarti dia satu-satu dan padat. Ya. Oke. Nah, ini awalan yang harus kalian ingat kembali terkait dengan yang akan kita bahas selanjutnya, gitu ya. Nah, di sini ada yang dinamakan definisi permutasi. Kalau kalian ingat ya, permutasi itu berarti kan menyusun ya, kayak misalkan kita punya ABCD, ABC gitu ya, menyusun AB sehingga susunannya itu berbeda. Misalkan bisa ke A, B ke C, atau C ke B. Atau bisa juga A ke B, kemudian B ke C ke A. Nah, itu adalah suatu permutasi gitu ya. Nah, suatu permutasi adalah suatu fungsi bijektif pada A. Ya. Nah, untuk suatu himpunan A, di mana kita punya fungsi satuan, I-nya itu dari A ke A lagi. Ini suatu permutasi. Nah, kalau kalian ingat, fungsi satuan itu adalah fungsi yang pemetaannya dari A ke A lagi ini ya. Dari A ke A lagi ini fungsi satuan. Ya, jadi kalau misalkan kita punya 1, 2, 3, maka 1 ke 1, kemudian 2 ke 2, 3 ke 3. Gitu. Itu yang dinamakan fungsi satuan. Ya. Nah, permutasi satuan ini, yang tadi yang saya katakan, permutasi satuan itu dinamakan, disebut juga permutasi trivial. Ya. Permutasi satuan disebut permutasi trivial. Oke. Nah, setiap permutasi kita namakan sigma A ke A, dia akan punya inverse ya, akan punya inverse. Inverse-nya itu dinotasikan dengan sigma inverse dari A ke A. Ini akan juga suatu permutasi. Nah,
Karena tadi yang kita tahu bahwa setiap permutasi bijektif berarti A ke A juga inversnya juga suatu permutasi. Ya, karena bijektif gitu. Karena fungsi bijektif. Oke. Jika saya punya A ini, isinya adalah X1, X2, sampai Xn, ya, maka permutasi A dapat dinotasikan sebagai ini. Sigma X1, X2, sampai Xn, kemudian ini Xj1, Xj2, sampai Xjn. Gitu. Jadi ini salah satu permutasinya. Jadi kita kan bisa membuat permutasi itu bermacam-macam ya. Ini salah satu permutasinya. Nah, salah satunya itu seperti ini, ya. Nah, kemudian ini kita bisa hilangkan nih, atau boleh dibentuk kayak gini nih. Sigma XI sama dengan XJI. Ya. Nah, karena untuk mempermudah penulisan gitu ya, I-nya itu kan dari 1 sampai berapa ya? I-nya itu sampai dari 1 sampai N. Nah, kita bisa untuk mempermudah penulisan, kita bisa menghilangkan XX-nya. Ya, misalkan gini. Misalkan saya punya uh, A, A-nya itu adalah dari 1, 2, sampai N. Nah, berarti kan kita menulisnya itu bisa seperti ini. Sigma permutasinya itu adalah ini 1, 2, 3 sampai N. Nah, ini jadi sigma 1 gitu. Sigma 2, sigma 3 sampai sigma N. Nah, gini ya. Sangat seperti itu. Ini bisa cara penulisannya seperti itu ya. Atau kok nggak bisa nambah, bentar ya. Saya mau nambah dokumennya gimana ya? Atau ini boleh di kalian screenshot dulu ya. Nanti saya hapus. Oke. Sudah, Ibu. Ya, kenapa? Ya, sudah di screenshot. Misalnya saya punya contoh yang pertama, saya punya eh, himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian saya membuat permutasinya ya pada himpunan A ini. Ya, berarti saya ingin memetakan dari X1 ke X4 itu, kemudian X2 ke X3, kemudian X3 ke X2, X4 ke X1, kemudian X5 ke X5. Nah, ya. Cukup kalian bisa menulis dengan dari 1 sampai ke 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 5. Ya. Atau boleh juga disajikan dalam mutasinya seperti ini 1, sigma 1, ini 2, sigma 2, 3, sigma 3, 4, sigma 4, 5, sigma 5.
Nah, sigma 1 isinya apa? Sigma 1 isinya sigma 2 isinya apa? Sigma 2 isinya 3, kemudian sigma 3 isinya 2, sigma 4 isinya 1, dan sigma 5 isinya 5. Nah, dilakukan seperti ini. Ini untuk memudahkan penulisannya. Gitu ya. Nah, simbol sigma yang ini dia dikatakan adalah permutasi. Ya. SA, misalkan saya punya SA. SA ini adalah himpunan semua permutasi. Nah, kayak gini nih misalnya S5 ya SA ini. Nah, ini kan salah satu permutasinya. Jadi kan ada permutasi-permutasi yang lain kan dari ini. Nah, permutasi-permutasi itu tersebut, semua permutasi itu kita kumpulkan dalam SA. Ya, jadi SA itu himpunan yang isinya permutasi-permutasi. Ya. Nah, menurut teorema yang sebelumnya bahwa SA ini juga pasti bijektif. Ya, tadi yang kita bahas mengenai bijektif. Ya, komposisi dua permutasi juga bijektif jadinya. Ya, artinya setiap komposisi dua permutasi di SA juga merupakan permutasi. Jadi misalkan ada operasi permutasi komposisi gitu antara dua permutasi, karena SA-nya bijektif, maka komposisinya pun juga bijektif. Gitu. Berarti SA-nya juga bisa merupakan suatu permutasi. Ya. Oke, bagaimana contoh untuk yang dua permutasi gitu ya, komposisi dua permutasi. Gitu. Oke, ini bisa dihapus dulu. Nah, sebetulnya ini kalian pasti pernah tahu ya, kalian pasti pernah dibahas di materi tentang himpunan. Gitu. Oke, misalkan saya punya A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dan didefinisikan, saya punya dua permutasi dari sini, yaitu permutasi sigma dan tau. Ya, permutasi sigma dan tau. Nah, permutasi sigmanya saya buat seperti ini. 1, 4, 2, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 1. Oke, kemudian ini permutasi taunya. Saya buat berbalik. Saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 2, 1. Ya. Berarti dari sini, ini dari yang ini kita tahu sigma 1 itu 4, sigma 2 itu 2, sigma 3 itu adalah 5, sigma 4 itu adalah 3, sigma 5 itu adalah 1. Nah, dari sini kita tahu tau 1 itu 3, tau 2 itu 5, tau 3 itu 4, kemudian tau 4 itu 2, kemudian tau 5 itu 1. Nah, sekarang kita ingin melakukan komposisi antara dua himpunan ini, dua permutasi ini. Bagaimana caranya? Ya, misalkan saya mau ambil aja ya, sigma tau 1. Ya, berarti dari definisi komposisi berarti sigma tau 1. Nah, ini sama dengan apa gitu ya? Tau 1. Tau 1 apa? 3. Ya, berarti sigma 3. Sigma 3 apa? Sigma 3 itu adalah 5. Oke, berarti nanti pemetaannya dari 1 ke 5. Ya. Atau kalian juga yang lumrah digunakan yang seperti ini. Kita susun dulu dia permutasi-permutasinya. Seperti ini. Nah, kita mulai dari belakang ya. Kita mulai dari belakang ke depan gitu ya. Karena ini kan fungsi komposisi ya. Berarti ini dulu 1 ke 3. Ya. Lalu masukkan ke permutasi selanjutnya. 3 kemana? 3 ke 5.
berarti 1 ke 5. Ya, atasnya masih kita tulis ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut lagi. 2 ke 5, 5 ke 1, berarti 2 ke 1. Gitu. Lalu 3 ke 4, 4 ke 3, berarti 3 ke 3, 4 ke 2, 2 ke 2, berarti 4 ke 2, satu lagi, 5 ke 1, 1 ke 4, 5 ke 4. Nah, ini adalah hasil dari komposisi dua permutasi. Gitu. Ya, saya pengerjaannya seperti itu. Nah, oke, silakan di screenshot dulu. Oke. Nah, sekarang contoh lagi, misalnya saya punya A-nya itu 1, 2, 3. Nah, dari sini kan kita bisa membuat permutasi-permutasi. Ya, saya mau buat permutasi lagi nih. Sigma 1 itu adalah 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian sigma 2 itu 1, 2, 3, 2, 3, 1. Kemudian sigma 3 itu 2, 3, 3, 1, 2. Oke, kemudian saya punya tau 1. Tau 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Kemudian saya punya tau 2. Tau 2-nya adalah 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kemudian tau 3-nya adalah 1, 2, 3, 2, 1, 3. Nah, ini adalah semua permutasi-permutasi yang mungkin terjadi pada himpunan 1, 2, 3. Ya, berarti SA ini kita bisa tulis yaitu sigma 1, sigma 2, sigma 3, tau 1, tau 2, tau 3. Ya, himpunan semua permutasinya. Ya. Nah, sekarang misalkan saya mau melakukan komposisi permutasi lagi seperti tadi, misalkan mau sigma 2 dengan T3. Kita tulis sekarang nih, sigma 2-nya apa? Sigma 2-nya 1, 2, 3, 2, 3, 1. T3-nya apa? 1, 2, 3, 3, 1, 2. Oke, berarti komposisinya adalah 1 ke 3, 3 ke 1. Maka 1 ke 1. Sorry, T3 ya, T3. Maaf. T3 itu harusnya tau 3 itu 2, 1, 3. Nih ya. Oke, 1 ke 2, 2 ke 3. Berarti 1 ke 3. 2 ke 1, 1 ke 2. Berarti 2 ke 2. Kemudian 3 ke 3, 3 ke 1. 3 ke 1. Nah, kalau kalian cermati, hasil ini, nih, hasil ini ada juga di dalam permutasi sini. Yang mana coba? Lihat. Nih, ini sama dengan tau 2. Nih, lihat tau 2. Ya, sama tuh. Dia sama dengan tau 2. Oke. Jadi ketika soalnya seperti ini, nanti akan kembali lagi dalam hasilnya itu akan ada di permutasi permutasi yang di awal gitu ya. Nah, ini bisa kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Namanya Kelly tabel gitu ya. Ini sigma 1, kemudian ini sigma 2, sigma 3, kemudian tau 1, tau 2, ini tau 3. Ini sigma 1, sigma 2, sigma 3, lalu tau 1, tau 2, sama tau 3. Yang di dalamnya ini ketika dioperasikan dengan komposisi juga berisi permutasi-permutasi. Gitu ya. Ini sigma 1 isinya, ini sigma 2, sigma 3, tau 1. Nanti boleh kalian cek ya, tau 2, tau 3. Yang ini sigma 2, ini sigma 3, sigma 1. Ya, tau 2. Ini tau 1, tau 2. Gitu ya. Jadi nanti bisa kalian isi yang lainnya ya dengan permutasi-permutasi hasil dari permutasi tersebut ya. Tau 3 dengan sigma 3 dengan sigma 1 kalau dipermutasikan ternyata menjadi sigma 3 gitu ya. Ini sigma 1, sigma 2 ya. Tau 2, tau 3, tau 1.
Oke. Ini saya tulis dulu ya, karena nanti untuk kalian melihat. Kemudian sigma 2, sigma 3, sigma 1. Ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, apa namanya, operasi komposit ini adalah suatu operasi biner pada SA, ya, yang bersifat asosiatif. Ya, operasi biner itu operasi yang menghubungkan pasangan terurut dari suatu himpunan ke himpunan yang sama, gitu, himpunan tersebut. Ya, jadi bersifat asosiatif. Asosiatif di sini maksudnya berarti jika kita punya sigma 2 T3, kemudian ini tau 1, ini akan sama dengan sigma 2 tau 3 tau 1. Ini adalah asosiatif. Asosiatif. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa cek hasilnya. Ya. Oke, coba ya, sigma 2 dengan tau 3 T1, tau 1. Tau 1 dengan sigma 2 dengan tau 3. Ini tau 2. Ya, tau 2 dengan tau 1. Tau 2 dengan tau 1. Hasilnya adalah tau 2 dengan tau 1. Hasilnya adalah sigma 3. Ya, berarti ini sigma 3. Kemudian sigma tau 3 dengan tau 1 dulu. Tau 3 dengan tau 1. Tau 3 yang ini dengan tau 1. Tau 1 di sini, ini adalah sigma 2. Berarti sigma 2 dengan sigma 2. Hasilnya sigma 3. Sama. Dua-duanya hasilnya sigma 3. Ya, dia bisa berlaku asosiatif. Gitu. Lalu kemudian permutasi satuan juga memiliki elemen identitas di A. Ya, terhadap operasi komposit. Elemen identitasnya apa? Elemen identitasnya T1. Nah, saya coba kasih warna lain. Identitasnya T1. Nih, tau 1. Karena apa namanya? Ketika dioperasikan dengan T1 kembali lagi kepada dirinya sendiri. Maka identitasnya adalah tau 1 ini. Sorry, bukan tau 1, sigma 1 maksud saya. Ya, sigma 1 ya. Sigma 1 dengan sigma 1 jadinya sigma 1 lagi. Sigma 1 dengan sigma 2 jadinya sigma 2. Sigma 1 dengan sigma 3 jadinya sigma 3. Gitu. Jadi identitas di sini adalah sigma 1 ya. Identitasnya ini adalah identitasnya sigma 1. Oke. Nah, karena memiliki identitas berarti pasti juga ada inverse-nya ya. Nah, inverse-nya yang mana? Ya, inverse-nya yang hasilnya itu adalah sigma 1. Nih, ini sigma 1-nya di sini. Berarti inverse dari sigma 1, sigma 1. Inverse dari sigma 2 yaitu sigma 3. Nih. Ya, inverse dari sigma 3, inverse dari sigma 3 adalah sigma 1. Oke, inverse dari tau 1, inverse dari tau 1 adalah tau 1. Inverse dari tau 2 adalah tau 2 dan inverse dari tau 3 adalah tau 3. Gitu. Ya. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa dia operasi biner yang asosiatif, kemudian punya inverse, kemudian punya identitas, maka bisa kita katakan bahwa SA ini membentuk sebuah grup. Ya, si SA ini kita katakan membentuk sebuah grup. Ya, SA bersama operasi komposit memenuhi aksioma-aksioma grup. Ya, jadi kita bisa katakan SA membentuk sebuah grup. Ya, oke. Pembuktian secara formalnya nanti kalian bisa cari sendiri. Nanti saya kirimkan link video untuk kalian membaca pembuktian secara formalnya ya. Tidak terlalu sulit kok pembuktian secara formalnya. Ya, untuk membuktikan secara formal bahwa dia itu adalah sebuah grup. Ya, nanti kalian bisa
pelajari dari video yang saya berikan. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Atau kalian bisa coba dulu. Saya ada perlu dulu harus ke bawah. Kalian boleh coba dulu membuktikan yang yang ini aja dulu deh, yang identitas dan inverse ya. Coba dulu dibuktikan eh, bagaimana pembuktian identitas dan inverse dari grup ini. Ya, coba ya.
Kalau gimana? Ada yang sudah bisa membuktikannya? Kapan sih Bu itunya? Baru sampai bulan tuh. Ada yang mau coba pembuktiannya? Saya coba pembuktian yang identitas ya. Nanti kalian bisa coba pembuktian yang inverse-nya. Ya. Oke. Untuk membuktikan bahwa SA ini adalah suatu grup gitu ya. Nah, saya coba membuktikan yang identitasnya. Oke. Nah, kita bergerak pada elemen permutasi satuan ya. Ya, kalian tadi sudah dibahas mengenai permutasi satuan ya. I ini merupakan elemen identitas di SA ya. Karena setiap permutasi sigma di SA berlaku seperti ini. Merupakan elemen identitas di SA itu. Karena setiap permutasi sigma di SA dan A elemen A besar berlaku sigma I itu A. Ini ya komposisinya ya. Nah, dengan definisi komposisi gitu ya menjadi seperti ini. A. Kemudian karena ininya I-nya kita anggap sebagai identitas begitu ya. Berarti I kali A berarti menghasilkan A lagi ya. Berarti kita bisa tulis sigma A. Nah, sigma A ini boleh kita tulis juga sebagai ini ya. Sigma A ya karena apa namanya? Karena dia identitas gitu ya. Boleh dikalikan dengan sigma A. Tuh. Kan menghasilkan sigma A lagi. Ya, maka dan kata lain ini menjadi seperti ini. Ya. Nah, jadi sehingga kita bisa punya sigma I sama dengan I sigma. Ya, jadi terbukti bahwa di sini kita memiliki elemen identitas. Ya, untuk membuktikan identitasnya cukup seperti ini saja. Ya, Anda bisa mencoba untuk pembuktian yang inverse-nya. Itu ya. Silakan ada yang bertanya sampai sini. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, kita selanjutnya yaitu membahas mengenai grup simetrik.
Jadi ini grup simetri ya. Misalkan kita punya A adalah himpunan berhingga dari A-nya itu dari 1 sampai N. Grup dari semua permutasi pada A yaitu SA, dia dikatakan disebut grup simetri berderajat N. Ya, dinotasikan Sn. Grup simetri Sn memiliki N faktorial elemen. Jadi kalau kita punya A-nya itu adalah 1, 2, 3, ya, S3 ini adalah grup simetri berderajat 3 gitu ya. Memiliki elemennya berapa? Elemennya adalah 3 faktorial ya. Jadi hasilnya ada 6 elemen. Elemen yang mana aja? Yang tadi, yang sebelumnya kita bahas ya, ada sigma 1, sigma 2, sigma 3, tau 1, tau 2, tau 3. Ya, begitu pula misalnya saya punya A-nya adalah 1, 2, 3, 4, itu berarti ini berderajat 4. Ya, dia S4 ini derajatnya 4. Derajatnya 4 dengan elemennya ada berapa? Ada berapa banyak? Ada 4 faktorial. Ya, berarti ada 24 elemennya. Begitu. Nanti kalian tinggal cari saja elemen-elemennya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya pangkat permutasi ya. Grup permutasi ini tidak sulit ya, ini hanya untuk kalian tahu bahwa permutasi ini ada yang dinamakan grup simetri gitu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Baik, jika sudah kita masuk ke pangkat permutasi. Misalkan saya punya grup SA, ya. SA ini adalah sebuah grup permutasi, gitu. Oke. Kemudian saya punya sigmanya ini adalah elemen dari SA, maka SA juga memuat sigma dikali sigma, ya, yang dinotasikan dengan sigma kuadrat. Nah, sigma kuadratnya ini nanti akan ada di SA lagi, begitu ya. Nah, kita bisa tulis secara umum SA ini memuat sigma pangkat M untuk M elemen bilangan bulat positif. Ya, dimana bisa kita tulis sebagai berikut ini. Sigma pangkat M itu sama dengan sigma kali sigma kali sigma, nah, sebanyak M faktor, gitu ya. M faktor. Ini menjadi sigma pangkat M. Nah, tentu juga SA memuat sigma inverse. Ya, kalian tahu kan kalau tadi dikatakan ada inverse-nya begitu, berarti SA juga memuat sigma inverse-nya ya. Jadi juga dia bisa memuat sigma inverse dikali sigma inverse. Ya, dinotasikan dengan sigma min 2. Ya, boleh kita tulis sigma min M ini sama dengan sigma min 1, sigma min 1 dan seterusnya. Sebanyak berapa? Sebanyak M faktor. Ya. Ini bisa juga sigma pangkat M. Ya, untuk M-nya elemen bilangan bulat positif. Nah, hal ini berlanjutnya kemana? Nah, ini nanti misalkan ini adalah sigma 1, tadi kita punya sigma 1 ya. Sigma 1 ini adalah elemen identitas gitu ya. Nah, di SA. Didefinisikan sebagai sigma pangkat 0 ya. Kita definisikan sigma 1 ini adalah sigma pangkat 0. Sigma pangkat 0. Ini sigma 1 itu kan artinya sigma pangkat 1 dikali sigma pangkat min 1 ya. Ini bisa juga ditulis sigma pangkat min 1 kali sigma. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa
Jika suatu grup SH memuat elemen sigma, maka juga dia memuat elemen sigma. Sigma pangkat N untuk setiap N-nya elemen dari bilangan bulat. Gitu. Nah, nanti yang ini, sigma pangkat 0 itu dia sebagai identitas, itu yang akan kita gunakan. Ya, yang akan kita gunakan untuk pembuktian-pembuktian di materi setelah ini. Gitu. Ya. Oke. Nah, contohnya bagaimana untuk yang pangkat permutasi ini? Ya, contohnya misalnya saya punya sigma. Sigmanya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4. Nah, kita bisa kan mencari sigma pangkat 3? Ya kan? Berarti sigma pangkat 3 itu ya berarti sigmanya kali 3 kali aja. Ya. Ini kita lakukan 3 kali aturan komposisi. Gitu. Seperti ini. Seperti ini ya. Nanti kalian bisa dapatkan hasilnya. Ya, satu-satu. Boleh yang 2 dulu ini, kemudian bisa lanjut ke yang sebelah sini, atau boleh bisa langsung ke tiga-tiganya. Ya, kalau tiga-tiganya boleh, berarti 1 ke 3 nih, dari belakang ya, 1 ke 3, kemudian 3-nya ke 2, 2 ke 1, berarti 1 ke 1. Itu. Dan seterusnya. Ya, kalian bisa coba komposisi seperti itu. Ya, berarti ini namanya pangkat permutasi. Oke, bahasan selanjutnya yaitu mengenai orbit, siklus, dan transposisi. Ya. Nah, karena orbit itu ada kaitannya dengan suatu kelas yang ekivalen, maka kita harus mencoba membuktikan dulu setiap permutasi sigma itu juga punya kelas-kelas ekivalen, gitu ya. Oke, kita lihat dulu sebentar ya. Kita akan membahas mengenai orbit, ya. Ini boleh di screenshot dulu. Seperti ini ya. Setiap permutasi sigma dari sebuah himpunan A gitu ya akan mempartisi kelas-kelas ekivalen dari sifat dengan sifat bahwa A, B ini akan berada pada kelas yang sama jika B sama dengan sigma N, sigma pangkat N dari A gitu. Nah, kita harus membuktikan bahwa dia memiliki kelas-kelas yang ekivalen. Ya, kalau kalian ingat kembali, kelas ekivalen itu dia dikatakan ekivalen jika memiliki 3 syarat. Ya, ekivalen itu memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama refleksif, kemudian simetris, kemudian transitif.
materi ini sebetulnya yang refleksif, simetris, dan transitif itu sebetulnya sudah pernah kalian pelajari ya. Saya ingatkan sedikit. Kalau simetri itu A, A-nya itu ada misalnya ada di R gitu ya. Misalkan saya punya himpunan 1 2 3, berarti 1 2 3-nya itu ada di situ. 1,1-nya itu ada di A gitu ya, atau ada di R. 2,2-nya ada di R, 3,3-nya ada di R. Nah, itu yang dinamakan refleksif gitu ya. Kalau simetri berarti AB, BA ada sama ada di situ. Gitu. Jadi kebalikannya. Kalau kita punya AB, ya, elemen A berarti BA-nya juga harus ada di A juga gitu ya. Nah, kalau transitif ketika kita punya AB elemen R gitu, kemudian kita punya BC di dalam R juga, nah AC-nya juga harus ada di dalam R juga gitu. Ya, nah ini adalah mengingatkan kembali bahwa untuk membuktikan ekivalen itu kita harus membuktikan refleksif, simetris, dan transitif. Ya. Oke, kita coba ya yang membuktikan yang refleksif. Ya. Nah, berarti kan di sini kan tadi ini ya. Definisikan relasi R relasi R sebagai berikut. Untuk A, B-nya elemen. Jadi kita punya A, RB gitu ya. Jika B ini sama dengan sigma pangkat N dari A untuk suatu N elemen Z. Ya, akan ditunjukkan berarti yang refleksif dulu ya. Nah, kalau refleksif kan tadi A, A ya, berarti kita harus menunjukkan A, RA. Gitu. Jadi, kita harus menunjukkan ini. Ya. Jadi, untuk setiap A, elemen A, ya, maka kita punya A itu sama dengan sigma 1 dikali dengan A. Ya. Nah, sigma satunya apa? Sigma satunya kan tadi adalah elemen identitas. Ya, berarti kita bisa menambahkan elemen identitas dikali A. Hasilnya akan menjadi A lagi. Gitu di sini ya. Nah, kemudian tadi di pembuktian sebelumnya saya mengatakan bahwa elemen identitas ini kita bisa nyatakan dalam bentuk sigma pangkat 0. Ya, sigma pangkat 0 dari A. Nah, kan kita harus membuat ini nih, sigma pangkat N. Nah, ini sudah terbentuk nih. A-nya sama dengan sigma pangkat 0 dari A. Ya, sigma pangkat N dari A. Berarti ini sudah jadi bahwa dia A, R. Ya, terbukti yang refleksif. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan yang simetris dan transitif. Nah, kita juga harus bisa membuat bentuk ini gitu ya, untuk pembuktian simetris dan transitifnya. Ya. Oke, berarti untuk yang untuk yang simetris ini boleh di screenshot dulu. Oke. Oke, saya tulis lagi ya. Ini definisinya seperti ini. Jika pangkat N dari A. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang simetris. Ya. Misalkan A, RB gitu, berarti harus dibuktikan ada B, RA gitu ya. Karena dia simetris. Gitu. Oke.
Nah, ini maka kita bisa bentuk menjadi B dengan sigma N untuk suatu N elemen Z. Ya, maka akan terdapat min N elemen Z gitu. Sehingga kenapa ada min N gitu? Karena kan kita butuh untuk B-nya ya, untuk B-nya. Maka kita bisa buat di sini dari A misalnya ya. Kita punya A, kita bisa tulis sebagai sigma 1A, kemudian kita bisa tulis sebagai sigma pangkat 0A ya. Nah, ini bisa kita ubah ya dalam bentuk N, berarti sigma min N, sigma N A gitu. Ya. Nah, kemudian ini sigma pangkat NA, kita tahu bahwa sigma pangkat NA itu adalah B, berarti ini sigma pangkat min N B. Nah, sudah bisa terbentuk menjadi seperti definisinya. Ya, berarti ini adalah B, R, A. Gitu. Nah, ARB-nya ada di dalam situ, berarti BRA ini juga ada di situ. Ya, maka dia terbukti simetri. Gitu. Ya, satu lagi yang transitif. Oke, satu lagi yang transitif. Ya. Misalkan saya punya ARB, kemudian dan BRC, ya. Nah, kita harus membuktikan ada ARC-nya nanti di dalam situ, ya. Maka kita punya B ini sama dengan sigma pangkat NA, lalu kita punya C gitu ya dari sini, ini dari sini, kemudian ini ke sini. Kita punya C itu sigma pangkat M B ya. Untuk setiap N dan M-nya itu elemen bilangan ulang ya. Maka dari sini kita bisa bentuk C itu sigma pangkat M B. Oke. Lalu B-nya kita ubah dengan definisi yang ini. Ya, sigma pangkat M berarti sigma pangkat N A. Oke, lalu setelah itu karena ini ada sigma pangkat M dikali sigma pangkat N berarti kita bisa bentuk seperti ini. Nah, gitu ya. Tuh, sudah terbentuk seperti definisi. Ya, berarti kita bisa membuktikan bahwa ARC juga ada di dalam sini. Gitu ya. Jadi refleksif sudah terbukti, transitif sudah terbukti, simetri sudah terbukti. Ya, maka bisa dikatakan apa tadi? SA permutasi itu memiliki kelas-kelas yang ekivalen. Gitu. Nah, kelas-kelas ekivalen ini akan diperlukan dalam yang namanya orbit. Ya, oke. Sebelum membahas orbit, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Oke, sudah di screenshot dulu. Ini saya agak cepat menerangkannya karena ada beberapa materi yang memang harus saya sampaikan. Tapi sebetulnya dia tidak sulit gitu. Jadi nanti mungkin kalian bisa diulang kembali video yang saya jelaskan gitu. Kemudian nanti juga saya akan mengirimkan beberapa link video yang untuk memperdalam tentang materinya gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas orbit dari permutasi. Misalkan sigma adalah suatu permutasi pada SA gitu ya.
pada SA. Nah, suatu orbit dari A adalah suatu kelas ekivalen. Suatu kelas ekivalen. Ekivalen pada A yang bersesuaian. Sesuaian dengan relasi R. Ya, berarti ada suatu kelas ekivalen gitu. Yang dinamakan orbit itu berarti ada suatu kelas ekivalen di dalam permutasi tersebut. Bagaimana menentukan kelas ekivalennya? Berarti harus bisa dinyatakan dalam bentuk sigma pangkat n A. Yang tadi definisi kelas ekivalen yang tadi, ya, sigma pangkat n A. Oke, kita coba contohnya ya agar kalian lebih paham. Nih, misalnya saya punya permutasi di S8. Saya punya permutasi di S8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Gitu ya. Ini 3, 8, 6, 7, 1, 5, 2. Nah, seperti ini. Ini salah satu permutasinya ya. Permutasi yang ada di S8. Nah, kita harus bisa membuat misalnya saya mau mendapatkan kelas ekivalen atau orbit yang memuat satu nih. Ya, berarti itu mendapat ekivalen atau orbit yang memuat satu, terapkan sigma terhadap satu secara berulang ya, untuk suatu n elemen Z. Didapat sehingga nanti didapat sigma pangkat n satu itu harus satu lagi. Ya, jadi kita melakukan berulang gitu, menerapkan beberapa kali sehingga nanti satunya jadi satu lagi, sigma pangkat n dari satu itu jadi satu lagi. Oke, di kasus ini berarti nih kita kan dari satu ya, coba dari satu nih, satu pengen jadi satu lagi gitu, 1 ke 3. Oke, itu 1 kali, kemudian dari 3 ke 6 ya 2 kali, dari 6 ke 1 3 kali ya, berarti bisa kita tulis ini 1 ke 3 tuh, itu 1 kali ya, kemudian 3 ke 6, kemudian 6 ke 1 begitu. Nanti bisa kita tulis 136 ini adalah suatu orbit dari sigma, karena kita bisa membentuk sigma pangkat 3 gitu ya, dari 1 itu sama dengan 1. Jadi isi orbitnya adalah 136 ya. Cara mencari orbitnya adalah dengan menyatakan secara berulang. Apakah kita bisa membuat orbit yang lain? Ya tentu bisa. Tuh. Contohnya misalkan mau yang 2 nih. Yang 2 ke 8. Oh 8 ke 2. Udah selesai. Berarti sigma kuadrat dari 2 ini 2. Ya 2 kali. 1 kali. Ya, pangkat 1. Sigma ke 8. Atau bisa kita tulis orbitnya adalah itu adalah 2,8. Ya. Yang 3 belum nih, coba ya. Yang 3 sudah, yang 4 nih, yang 4. 4 ke 7, 7 ke 5, kemudian 5 ke 4. Ya, berarti 4 ke 7 katanya. Kemudian 7-nya ke 5, 5 balik lagi ke 4. Berarti bisa kita tulis orbitnya itu adalah 4, 7, 5. Gitu. Nah, selesai. Ini adalah semua orbit yang kita bisa dapatkan dari permutasi yang kita buat contoh ini.
Oke, silakan yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap kalian paham ya mengenai ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti kalau begitu ke siklus, ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya menghapus. Oke, nah siklus di sini suatu permutasi sigma elemen Sn dikatakan siklus ya, jika sigma mempunyai paling banyak satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen. Ya. Panjang siklus adalah banyaknya elemen pada orbit terbesar. Ya. Jadi paling banyak satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen. Oke, jadi kalau di contoh yang sebelumnya, ya, di contoh sebelumnya, oke. Nah, ini kan kita punya orbitnya itu adalah 136, kemudian 28, 475. Nah, ini ya. Dia permutasi ini bukan siklus. Kenapa bukan siklus? Karena memiliki dua nih elemen yang lebih dari satu. Malah ada 3 nih elemen yang lebih dari satu si orbitnya. Ya, jadi dia ini bukan siklus. Ya. Bisa nggak kita buat contoh lain yang permutasinya adalah siklus? Ya bisa, misalnya di S5 ya. Saya ambil contoh di S5 itu seperti ini. Nah, ini kan kita punya orbitnya itu orbitnya itu 1, 3, 5, 4, dah ya. Dan
Nah, ya. Berarti kita bisa katakan ini sigma 1 deh, ini sigma 2 mungkin ya. Jangan. Ini A, sigma 2, sigma 1. Berarti sigma 1 ini adalah siklus. Itu karena hanya punya satu orbit yang memuat lebih dari satu elemen. Itu yang ini. Itu ya. Oke, itu arti dari siklus. Panjang siklusnya berapa? Panjang siklusnya 4. Panjang siklusnya
Untuk notasi ini tuh bisa kita nyatakan dalam dalam satu baris gitu ya, dalam satu baris seperti matriks gitu. Maka kita bisa nyatakan dari contoh yang tadi kita buat ini, kita nyatakan dalam bentuk 1, 3, 5, 4. Gini, ya. Jadi setiap siklus dapat disajikan dalam baris tunggal, ya, dengan yaitu dengan menuliskan orbit terbesarnya dalam bentuk matrik baris ini. Ini namanya notasi. Gimana, ada yang mau bertanya nggak? Nyambung dari yang ini ya. Kita kan punya ini 1, 3, 5, 4 ya. Siklus itu lulus ke kalian transposisi itu ya, dalam bentuk seperti ini ditulisnya A1,AN, kemudian perkalian ya, A1,AN-1 sampai A1A3, kemudian A1A2. Nah, bisa dibentuk dalam bentuk perkalian transposisi seperti ini ya. Jadi siklus yang tadi 1, 3, 5, 4 ya, ini bisa kita bentuk A1-nya adalah 1 AN, nih salah satu AN, AN-nya adalah 4. Kemudian kita bisa bentuk lagi 1, A1 AN min 1 berarti 1,5. Satu lagi adalah 1,3. Nah, gitu ya. Jadi ini tadi notasi sikliknya. Nah, ini adalah perkalian masukkan ke sini. Jadi awalnya yang bentuknya notasi siklik seperti ini, kita buat perkalian transposisinya seperti ini. Maksud dari perkalian transposisi ini tuh gimana sih? Nah, maksudnya ini kan kalau kita tulis ya, kita tulis ini 1, 3, 5, 4 itu berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1 ke 3, 1 ke 3, 3 ke 5, kemudian 5 ke 4, 5 ke 4, 4 ke 1 gitu ya. 4 ke 1. 2 kemana? 2 ke 2 aja berarti kalau tidak ada di dalam sini. Ya. Nah, sebentuk 1, 4. Berarti bisa ditulis 1, 2, 3, 4, 5.
1, 4, 1 ke 4, 4 ke 1. Yang lainnya gimana? Yang lainnya tulis lagi aja. Oke, dapat nih yang ini. Lalu 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. 1 ke 5, 5 ke 1. Ini tinggal tulis lagi. Lalu satu lagi nih. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 ke 3, 3 ke 1. Ini tinggal tulis lagi. Ya, nah, perkalian ini, perkalian komposisi ini harus menjadi ini juga. Gitu. Ya. Oke, itu arti dari perkalian transposisinya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini sudah mau jam 1, kalian juga ada kuliah ya? Ada yang mau kuliah lagi maksudnya? Nah, jadi nanti UTS-nya sampai sini ya, sampai materi ini, silahkan dipelajari lagi dari awal sampai materi ini gitu. Kemudian nanti akan saya kirimkan juga yang seperti tadi saya bilang, video untuk kalian bisa belajar lebih dalam terkait dengan materi yang ini. Begitu. Ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Ibu, untuk jadwal UTS-nya di minggu keberapa Ibu? Gimana? Jadwal UTS-nya. Oh, jadwal UTS belum keluar. Kemarin itu masih disusun oleh Mas Bani, tapi saya itu mintanya di pekan pertama, begitu, di minggu pertama. Jadi dipersiapkan aja dulu ya untuk siap-siap di minggu pertama, gitu. Tapi harinya juga belum tahu, belum pasti gitu. Ya. Boleh bawa cheat sheet satu lembar ya, 1 lembar HPS. Itu bolak-balik boleh kalian gunakan untuk ya apa aja lah terserah ya, untuk rumus, untuk contoh-contoh soal terserah gitu. Karena materinya cukup banyak juga, jadi silahkan menggunakan cheat sheet untuk mempermudah kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cheat sheet-nya harus ditulis tangan apa boleh diketik Ibu? Oh, bebas aja itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya lebih jauh lagi, boleh di WA gitu ya, untuk yang pertanyaan lanjutannya. Ya. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai sini saja. Jangan lupa belajar untuk UTS-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.